Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang gadis bernama Sarah yang membuatnya nyaris tak bisa tidur selama berbulan-bulan. Kejadiannya sekitar 5 tahun lalu, saat Sarah baru saja merantau ke Jogja untuk kuliah. Sarah mendapatkan kosan di daerah yang agak sepi. Rumahnya besar dengan banyak kamar dan pemiliknya bernama Bu Lastri. Adalah wanita parubaya yang terlihat ramah pada awalnya. Sarah menempati kamar nomor 3, sebuah kamar yang cukup luas dengan jendela menghadap ke taman belakang. Suasana kosan memang agak sepi, mungkin karena letaknya yang jauh dari keramaian kampus. Penghuni lain jarang terlihat dan Bu Lastri seringkali menghabiskan waktunya di kamar depan atau di dapur. Sesekali menyapa mereka anak kos dengan senyuman yang terlalu lebar menurut Sarah. Keanehan mulai terasa setelah beberapa minggu. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram terbaru dariku. Yuk, merinding bareng. Setiap malam Jumat Kliwon, Sarah selalu terbangun oleh suara samar, seperti bisikan atau mantra yang diucapkan berulang-ulang dari arah kamar Bu Lastri. Awalnya, Sarah kira itu suara televisi. Tapi lama-lama, Sarah merasa merinding. Lalu, Sarah sering menemukan sesaji kecil berupa bunga melati atau kemenyan di depan pintu kamarnya. Ketika Sarah tanyakan pada Bu Lastri, dia hanya tersenyum dan bilang itu adalah penolak bala agar penghuni kosan aman. Suatu malam, Sarah sakit parah, demam tinggi, mual, dan kepalanya pusing sekali. Sarah menghubungi orang tuanya, tapi mereka tidak bisa datang saat itu juga. Saat tengah malam, Bu Lastri tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa permisi. Dia membawa semangkuk bubur dan segelas air putih. "Nak, ini minum dan makan sedikit biar cepat sembuh," katanya dengan suara lembut yang entah mengapa membuat Sarah semakin merinding dan ketakutan. Ada sesuatu di mata Bu Lastri yang terlihat aneh, seperti tatapan tajam yang menyiratkan maksud lain. Sarah mencoba menolak, tapi Bu Lastri memaksa. Akhirnya, Sarah menerima juga dan hanya makan sesendok bubur kemudian minum sedikit air. Setelah itu, Sarah merasa sangat mengantuk dan langsung tertidur pulas. Pagi harinya, Sarah terbangun dengan perasaan jauh lebih baik, tapi ada rasa mual yang aneh dan perutnya terasa sakit. Keesokan malamnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Sarah terbangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Saat membuka mata, Sarah melihat Bu Lastri berdiri di samping ranjangnya, memandangiku dengan tatapan kosong. Di tangannya, dia memegang sebuah keris kecil. Jantung Sarah pun berdegup kencang dan tidak bisa bergerak. Bu Lastri tidak mengatakan apa-apa, hanya terus menatap Sarah dengan sorot mata yang dingin. Tiba-tiba, dia tersenyum, senyum yang mengerikan, lalu berbalik dan keluar dari kamar. Sarah langsung menelepon sahabatnya, Nina, dan menceritakan semuanya. Nina adalah orang yang cukup peka dengan hal-hal mistis. Dia menyarankan agar Sarah untuk segera keluar dari kosan itu. "Sarah, Bu Lastri itu kayaknya pengamal ilmu hitam. Itu kayaknya bukan penolak bala, tapi tumbal. Kamu harus pergi dari sana sekarang juga," kata Nina dengan nada panik. Kata-kata Nina membuat Sarah sangat takut. Sarah ingat cerita-cerita tentang tumbal pesugihan yang membutuhkan korban jiwa. Sarah mulai mencari informasi tentang Bu Lastri dari penghuni kosan lama yang kebetulan masih sering berkunjung ke daerah itu. Dari seorang ibu warung di dekat kosan, Sarah mendapatkan cerita yang membuatnya lemas. Ternyata sudah ada beberapa penghuni kosan Bu Lastri sebelumnya yang meninggal secara misterius dengan kondisi yang mencurigakan. Mereka semua sakit mendadak dan meninggal dalam waktu singkat. Ada yang bilang Bu Lastri punya pesugihan. Sarah tidak mau jadi korban selanjutnya. Malam itu juga, meskipun tubuhnya masih lemas, Sarah memberanikan diri untuk mengemasi barang-barangnya.
Kejadian aneh saat Sarah membuka lemari. Sarah menemukan sebuah bungkusan kain hitam kecil terselip di bawah tumpukan bajunya. Sarah membukanya dengan gemetar. Di dalamnya ada beberapa helai rambutnya, sepotong kecil kain yang sepertinya sobekan dari bajunya, dan beberapa kuku. Sarah langsung muntah. Ini pasti digunakan untuk ritual. Sarah tahu kalau dia harus segera pergi. Akhirnya, Sarah pun diam-diam keluar dari kamar, mencoba tidak membuat suara. Saat melewati kamar Bulastri, Sarah mendengar suara bisikan-bisikan yang semakin jelas. Sarah memberanikan diri mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Sarah melihat Bulastri sedang duduk bersila di depan sebuah sesajen besar. Memegang foto-foto, Sarah bisa melihat salah satu foto itu adalah fotonya. Dia menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak kuketahui. Dan di sampingnya ada benda-benda aneh yang menyerupai boneka voodoo. Keringat dingin membanjiri tubuh Sarah. Sarah segera lari keluar dari rumah itu, tak peduli dengan barang-barang yang belum sempat dikemas semua. Sarah berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Sampai akhirnya Sarah sampai di tempat Nina. Dia menangis sejada-jada Nia di pelukan Nina. Sejak saat itu, Sarah tidak pernah kembali ke kosan itu. Sarah mencari kosan lain yang jauh dari suasana mencekam dan jauh dari Bulastri. Sarah juga melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Namun tanpa bukti yang kuat, mereka tidak bisa berbuat banyak. Tapi kejadian ini selalu menghantui Sarah. Setiap malam Jumat Kliwon, Sarah masih sering terbangun dengan perasaan tidak tenang. Teringat senyuman Bulastri yang mengerikan dan tatapan kosongnya. Sarah bersyukur bisa selamat, tapi trauma itu akan selalu ada. Tapi yang lebih mengerikan lagi, ternyata jejak tumbal yang tak terhapus. Setelah melarikan diri dari kosan Bulastri, Sarah pikir semua teror sudah berakhir. Sarah berhasil menemukan kosan baru yang lebih dekat dengan kampus dan lebih ramai penghuni. Sarah mencoba melupakan semua kejadian mengerikan itu dan fokus pada kuliahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sarah menyadari bahwa kengerian itu tidak hanya berhenti di pintu kosan lama. Beberapa minggu setelah pindah, Sarah mulai merasa aneh. Sarah sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasinya. Sarah akan melihat bayangan bergerak di sudut matanya, atau mendengar bisikan samar yang terucap dengan nama Sarah saat dia sendirian di kamar. Awalnya, Sarah kira ini hanya efek dari trauma, tapi lama-lama frekuensinya semakin sering. Puncaknya adalah ketika Sarah mulai bermimpi buruk berulang kali. Dalam mimpi, Sarah selalu berada di sebuah ruangan gelap dan Bulastri muncul dengan senyum mengerikan itu. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri menatap Sarah, dan perlahan-lahan tubuhnya terasa lumpuh, tidak bisa bergerak maupun bersuara. Sarah terbangun dengan jantung berdebar kencang, sulit bernapas, seolah-olah benar-benar terperangkap dalam mimpi itu. Teman-teman Sarah mulai menyadari perubahannya. Sarah jadi sering melamun, sulit fokus di kelas, dan sering terlihat lelah. Nina, sahabatnya yang tahu cerita lengkapnya, khawatir. "Sar, kamu kenapa? Wajahmu pucat terus," tanyanya suatu hari. Sarah mencoba menceritakan apa yang dirasakan, tapi sulit baginya untuk membuat mereka percaya. Mereka hanya berpikir kalau Sarah terlalu banyak pikiran. Suatu malam, saat sedang mengerjakan tugas di laptop, tiba-tiba layarnya mati sendiri. Sarah tidak terlalu memedulikannya, tapi kemudian lampu kamar mulai berkedip-kedip dan suhu ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Sarah bisa merasakan hembusan napas dingin di leher. Meskipun tidak ada siapa-siapa di belakangnya, Sarah membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Lalu, samar-samar mendengar suara tawa cekikikan yang sangat pelan, seolah-olah berasal dari dalam kamar. Sarah langsung teringat bungkusan kain hitam berisi rambut dan kukunya. Dia baru sadar
kalau tidak dibuangnya, hanya memindahkannya ke dalam tas lama dan meninggalkannya begitu saja di sudut kamar. Mungkinkah benda itu masih memiliki energi negatif yang terhubung dengannya? Atau mungkinkah Bu Lastri masih mengincar dari jauh melalui ritual-ritualnya? Kecurigaan itu semakin kuat ketika dia mulai menemukan hal-hal aneh di sekitar kamar. Sesekali menemukan kelopak bunga melati kering di bawah bantal atau di ambang jendela. Kadang Sarah juga mencium bau kemenyan yang samar, padahal tidak ada siapa-siapa yang membakar kemenyan di kosan ini. Itu adalah pertanda yang persis sama dengan yang dialami di kosan Bu Lastri. Sarah tidak bisa menahannya lagi. Sarah menghubungi seorang kenalan, Nina, yang memang sering membantu orang-orang dengan gangguan non-fisik. Beliau menyarankan agar segera membersihkan diri dan membuang semua barang yang mungkin terkontaminasi oleh energi negatif dari tempat lama. Yang paling penting, harus membuang bungkusan kain hitam itu di tempat yang jauh dari pemukiman, sesuai dengan ritual tertentu. Sarah mengikuti semua sarannya. Dengan hati-hati, membuang bungkusan itu di sungai yang mengalir deras, sambil membaca doa-doa yang diajarkan kepadanya. Setelah itu, Sarah juga melakukan ritual pembersihan diri. Perlahan, gangguan-gangguan itu mulai mereda. Mimpi buruk berkurang, bayangan-bayangan itu menghilang, dan tidak lagi merasakan kehadiran dingin di sekitarnya. Namun, efek psikologisnya tidak hilang sepenuhnya. Sampai sekarang, Sarah masih merasakan paranoid. Setiap kali bertemu wanita parubaya dengan senyum ramah yang mencurigakan, Sarah juga masih merasakan kecemasan setiap malam Jumat Kliwon. Itulah kisah nyata yang dialami Sarah tentang teror di balik senyum ramah yang ternyata menyimpan niat jahat. Kisah ini mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis dan bahwa jejak kengerian bisa tertinggal jauh setelah kejadian fisiknya berakhir. Semoga cerita ini jadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam memilih tempat tinggal dan selalu peka terhadap firasat. Ingat, hal-hal mistis itu ada dan tak selalu terlihat kasat mata. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Punya pengalaman serupa? Jangan ragu berbagi di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada.